Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Claudias. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang Node.js sebagai backend dari suatu website. Node.js sendiri merupakan suatu platform yang digunakan untuk mengeksekut program JavaScript di luar browser. Nah, ini di luar browser. Jadi, Node.js sendiri dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop berbasis JavaScript. Tidak hanya dimanfaatkan pada website, tetapi juga pada desktop. Nah, tetapi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau sharing mengenai Node.js sebagai backend dari website saja, tidak aplikasi desktop. Oke, tapi kenapa saya menggunakan Node.js ini? Nah, alasan pertama menggunakan Node.js yaitu saya kutip dari freecodecamp.org, Node.js menggunakan JavaScript pasti. Dengan di dalam sistem Node.js menggunakan V8 JavaScript Engine. V8 JavaScript Engine ini juga digunakan pada browser Google Chrome, di mana performanya sudah tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, Node.js menggunakan event driver dan non-blocking I/O model yang membuatnya lebih ringan dan lebih efisien dalam penggunaannya. Nah, non-blocking I/O sendiri membuat JavaScript atau Node.js ini dapat menghandle banyak tugas sekaligus dan dikerjakan secara bersamaan. Node.js juga memiliki suatu package manager khusus yaitu NPM atau Node Package Manager, di mana NPM adalah ekosistem terbesar yang menghandle suatu library di dunia. Nah, jadi dia memiliki banyak sekali modul di NPM ini. Selanjutnya kita akan mencoba melihat lebih dalam lagi tentang NPM. Saya kutip langsung dari websitenya npmjs.com. Di dalam website tersebut dijelaskan bahwa NPM adalah package manager yang dibuat untuk Node.js pada tahun 2009. NPM ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para developer JavaScript untuk mempermudah sharing modul atau package. Nah, NPM sendiri di dalamnya memiliki banyak koleksi modul atau package open source seperti modul untuk front end web apps, mobile apps, robots, router, dan modul-modul lainnya. Nah, NPM sendiri penggunaannya menggunakan command line berbasis command line atau terminal. Nah, sehingga menurut saya hal ini membuat NPM mudah digunakan dan juga lebih cepat dalam penggunaannya. Gitu. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan praktekkan mengenai cara menginstal Node.js di Linux. Nah, yang pertama saya akan mencoba mendemonstrasikan penginstalan Node.js di Linux. Untuk selanjutnya saya juga akan mendemonstrasikan penginstalan Node.js di Windows. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Windows silahkan skip section ini dan lanjut di penginstalan Node.js menggunakan Windows. Oke, kita akan mencoba mendemonstrasikan cara menginstal Node.js di Linux. Nah, di sini saya menggunakan bantuan dari Node Version Manager untuk menginstal Node.js di sistem Linux kita. Kenapa saya menggunakan Node Version Manager? Karena dari pengalaman saya, ketika tidak menggunakan Node Version Manager, saya sedikit kesulitan ketika ingin menginstal package atau modul secara global. Nah, ketika saya menggunakan Node Version Manager, hal ini membuat penginstalan package secara global lebih mudah. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang menggunakan Linux menginstal dengan Node Version Manager.
Nah, untuk penginstalan Node Version Manager sendiri di sini sangat mudah. Di bagian installing dan update, di situ ada dua komen yang dapat digunakan untuk menginstal NVM. Saya akan menggunakan pilih salah satu aja, yang pertama atau yang kedua. Saya akan coba menggunakan yang pertama. Saya copy komennya, lalu saya paste di terminal. Setelah dipaste, dia akan jalan dan menginstal NVM. Nah, karena saya sudah menginstal NVM di komputer saya, maka dia akan bertuliskan NVM is already installed. Jadi NVM sudah terinstall di sistem. Nah, untuk lebih meyakinkan diri kita apakah NVM sudah benar-benar terinstall, kita dapat mengeceknya dengan mengetik NVM strip version dan enter. Nah, dia akan muncul versi dari NVM yang telah kita install. Nah, kalau dia belum muncul seperti ini, maka kemungkinan NVM belum terinstall dan bisa diulangi dari langkah yang pertama tadi. Oke, setelah NVM terinstall, nah maka kita dapat menginstal Node.js melalui NVM ini. Nah, untuk menginstal Node.js menggunakan NVM ini caranya mudah, kita tinggal ketik npm install node, lalu enter. Kita tunggu proses penginstalannya. Nah, di situ sudah tertulis, karena saya sudah menginstal Node.js, maka di sini tertulis version 16.3 is already installed. Nah, mungkin kalau punya teman-teman sekarang di layar di terminal akan muncul proses penginstalan Node.js. Tapi karena saya sudah menginstal, maka di sini tertulis is already installed. Seperti sebelumnya pada NVM di Node juga, untuk meyakinkan diri kita bahwa Node.js sudah terinstall dengan benar, kita bisa ketik node strip version dan enter. Jika Node.js sudah terinstall, maka dia akan langsung muncul versi dari Node.js yang sudah terinstall. Jikalau versi belum muncul atau hal lain yang muncul, maka kemungkinan Node.js belum terinstall dengan benar dan bisa diulangi dengan menggunakan perintah npm install node seperti yang dilakukan sebelumnya. Oke, dari sini berarti Node.js sudah terinstall pada sistem Linux kita. Oke, selanjutnya untuk penginstalan Node.js di Windows, ya, kita pergi ke websitenya Node.js, yaitu di nodejs.org. Ya, nodejs.org. Oke, di sini seperti ini tampilan awal dari website Node.js. Nah, kemudian kita download aplikasinya. Di antara kedua ini, yang kiri adalah versi 14, di mana dia direkomendasikan untuk most user. Jadi dia LTS. Jadi dia versi stabilnya. Dan untuk yang sebelah kanan adalah versi yang paling terbaru. Kalau kita ingat, mungkin saya akan samakan versinya dengan yang penginstalan di Linux. Di Linux saya menggunakan versi 16.3. Jadi saya akan download yang sebelah kanan. Untuk kalian bebas sebelah kiri atau sebelah kanan, saya rasa sama saja. Untuk sekarang saya download yang versi 16.3. Kita klik, nah, dia akan otomatis terdownload di sini dan kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, file Node.js-nya sudah terdownload di sini, ya. Jika sudah download, kita bisa langsung buka saja untuk melakukan penginstalan. Oke, ketika sudah diklik, maka setup dari Node.js siap untuk diinstal. Oke, kita klik next langsung. Nah, di sini kita centang, lalu klik next. Nah, di sini kita memilih folder. Saya akan biarkan seperti itu. Klik next lagi. Nah, di sini kita install sesuai defaultnya. Lalu kita next.
kita langsung next saja dan kita install, dan kita tunggu proses installnya sampai selesai. Oke, nah di sini penginstalan saya sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya setelah kita cek terlebih dahulu apakah Node.js sudah benar-benar terinstall di komputer kita. Caranya kita tulis node, kemudian strip version, kita klik. Nah, ketika Node.js sudah terinstall dengan benar, maka akan muncul versi dari Node.js yang kita install sebelumnya. Nah, di sini kita versi 16.3.0 pada waktu saya membuat video ini. Nah, kalau begitu Node.js sudah bisa digunakan. Nah, cara menggunakan paling simple adalah langsung pada terminal atau command line. Caranya kita ketik node, kemudian enter. Nah, di sini kita dapat menjalankan beberapa perintah di JavaScript. Nah, contoh paling gampang adalah kita dapat menjalankan console.log. Jangan lupa keyword yang mendunia, hello world. Word console.log, kita enter. Nah, dia akan muncul hello world. Nah, ini penggunaan Node.js secara scripting di terminal atau command line. Oke, nanti kita akan menggunakan Node.js lebih lanjut untuk membuat aplikasi backend sederhana. Nanti aplikasi backend kita dapat menerima request, merespon request. Nanti mungkin juga kita akan membuat suatu database, dan kita akan menggunakan Node.js ini untuk berkomunikasi dengan database tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka video ini silahkan like dan subscribe channel saya untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.